Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih kembali mengumpulkan kita di majlis zikir dan di majlis ta'lim, di majlis ilmu. Mudah-mudahan nikmat ini dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan pendamping kita di saat sakaratul maut, dijadikan bermanfaat di saat kita di alam kubur, dan dijadikan saksi baik ketika ditimbangan amal kita, dan bisa menolong kita dan menyelamatkan kita dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita di malam hari ini menjadi wasilah sebagai alasan Allah memasukkan kita ke dalam syurganya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah sampai ke babul fikih, bab fikih yang pertama, yaitu adalah al-wudu, yaitu berwudu. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-wudu syatrul iman. Wudu ini adalah bagian dari iman. Jadi kesempurnaan iman seseorang itu dibagi oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi berbagai macam amaliyah. Ketika amaliyah itu seperti pasangan puzzle gitu. Ketika sudah sempurna pasangan itu, maka sempurnalah iman seseorang tersebut. Salah satu bagian dari keimanan kita itu adalah berwudu. Sehingga Nabi mengatakan, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia perindah wudunya, maka kharajat khotayahu min jasadihi, maka keluar dosa-dosanya sebagai apa? Dari jasadnya. Hatta takhruja min tahta atfarihi, sehingga dosa itu keluar dari bawah kuku-kukunya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Nabi Muhammad, bukan kata orang, bukan kata fulan, bukan kata dia, bukan kata ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sehingga banyak dari ulama kita, bahkan Nabi dan para sahabat itu selalu menjaga wudunya. Karena mereka tahu dengan berwudu itu dosa-dosa kita ini keluar, terlebih dosa yang ada di wajah kita. Oh, di wajah ini banyak, Pak. Mata, tiap hari kan dosa mata kita ini. Gak bisa lihat gadis cantik dikit pingin, ya kan? Gak bisa lihat ini sedikit pingin. Nah, mata, dari mata turun ke hati, kan gitu. Apalagi di wajah kita ini, mata, telinga, mulut, hidung, semuanya ada. Nah, dengan berwudu itu dikatakan Rasulullah, maka kharajat khotayahu min jasadik, keluarlah dosa-dosanya dari dalam tubuhnya. Nah, ini wudu, penting berwudu ini. Sehingga bahkan ketika air netes dari kuku-kuku kita itu keluar dengan mengiringi dosa-dosa kita itu, mungkin tidak terlihat oleh kita. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, wala yuhafizu 'alal wudu illa mu'min.
Bahkan Rasulullah menyaksikan kalau mau lihat orang beriman banyak tandanya. Nah, salah satu tandanya orang beriman itu yuhafid alal wudu. Dia selalu jaga wudunya. Ini membuktikan orang ini kuat imannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahu arti jaga wudu. Jaga wudu itu kalau batal wudu lagi ya. Batal wudu lagi. Wah, ini susah istiqomah orang jaga wudu ini. Tapi orang yang mampu jaga wudu, batal wudu lagi dia. Batal wudu lagi, batal wudu lagi. Ini akan mendapatkan sir, sebuah rahasia dari rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Susah. Tidak semua orang bisa mengerjakan yuhafid al-wudu. Kenapa? Sehingga Rasulullah menyaksikan, bersaksi kalau melihat orang kokoh imannya ini, man yuhafid al-wudu. Orang yang selalu jaga wudunya. Kalau kita kan wudunya kapan? Mau sholat aja. Jangan. Kalau bisa wudu itu di setiap saat. Mau berangkat kerja wudu. Nanti kalau sudah hadas, kencing atau buang angin, kalau bisa wudu lagi. Kalau bisa, memang bukan sesuatu yang wajib. Nah, karena bukan sesuatu yang wajib inilah ada nilai plusnya. Karena kita sadari atau tidak kita sadari, yang membuat kita mengerjakan yang wajib itu adalah karena wajibnya. Ini kita sadari. Bukan karena perintah Allah, bukan karena ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita berangan-angan, seandainya saja kalau sholat subuh itu tidak wajib, kira-kira apakah orang sholat subuh? Tidak ada yang sholat subuh sudah. Kalau sholat subuh itu tidak wajib, tidak ada yang mau bangun subuh, tidak ada yang mau tarhim di musola gelanggar subuh. Ya Allah, dinginnya, enak-enaknya tidur. Assalatu wassalamu alaik ya Allah. Oh, cuma sunnah ini, tidur lagi oh. Kenapa kita mau bangun subuh? Karena kewajiban. Dan itu sudah sangat hebat. Nah, ada orang yang hebat itu bukan kewajiban tapi dikerjakan. Ini hebat. Berarti orang ini mengerjakan memang dari hatinya, bukan tuntutan hukum. Kenapa? Karena dia bisa meninggalkan ini. Dia boleh meninggalkan ini. Dia tidak dosa meninggalkan itu. Tapi karena imannya kuat, dia tidak lihat lagi. Dia tidak membedakan lagi ini wajib, ini sunnah. Tapi yang dia lihat ini adalah perintah Allah. Ini anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau level kita ini masih stuck di wajib, sunnah. Kalau wajib ya kita kerjakan, kalau sunnah ya kadang kita kerjakan, kadang tidak. Itu menunjukkan level iman kita ini masih menengah. Kalau orang sudah menengah ke atas levelnya, itu cara pandangnya beda. Oh, ini sunnah, perintah Nabi, dia kerjakan. Ini cuma sunnah loh. Ini ditinggalkan boleh. Oh, kita bukan masalah boleh dan tidak bolehnya. Kita lihat ini yang merintah siapa. Rasulullah ini. Sehingga Allah janjikan cinta bagi orang-orang yang menjaga sunnah. Kenapa? Karena sunnah itu bukan kewajiban, tapi dikerjakan sama dia, dijaga sama dia. Wah, ini orang iman kata Rasulullah. La yuhafid 'alal wudu illa mu'min. Orang istiqomah wudu ini aku saksikan, aku bersaksi kata Rasulullah, ini mukmin yang kuat, yang kokoh imannya. Kita lihat pekerja itu, atau pegawai lah kita ini. Kita bekerja karena tuntutan, karena kewajiban kita. Buktinya kalau sudah kata-kata ada, oh libur, oh gembira gitu. Oh tanggal merah, gembira. Tapi seandainya ada orang tanggal merah masih masuk gitu, wah ini Masya Allah ini. Tapi kalau hukum dunia ini ya dua pilihannya. Mungkin dia tidak tahu ini tanggal merah jadi masuk, atau dia cari muka sama bos biasanya gitu. Jarang
ada urusan dunia ini yang ikhlas, jarang. Oh lembur pun karena ada tambahan gaji, ya. Coba ada pegawai itu lembur dan tidak ada tambahan gajinya, memang ikhlas, ingin bantu perusahaan misalkan, wah ini pasti disayang sama bos ini. Kenapa? Bukan kewajiban tapi dia kerjakan, disayang pasti. Atau misalkan kayak misalnya kita di sebuah kantor, kan misalnya nyapu itu ada tuh OB kan biasanya, ini enggak, kita yang nyapu, pagi kita masuk duluan, bukan kewajiban kita tapi kita kerjakan, dilihat sama bos, dilihat sama direktur atau manajer, Masya Allah ini orang, bukan kewajibannya kita tapi dia kerjakan. Kaca kita meja kita bersihkan, masuk jam 8, kita datang setengah 8 sudah, kita bersih-bersih dulu, bukan kewajiban kita. Oh pegawai seperti ini, pekerja seperti ini, tidak lama lagi diangkat ini levelnya sama bosnya seperti ini. Masya Allah, ini hukum dunia. Walillahil mathalul a'la. Kalau kita bandingkan dengan Allah, ya seperti itu nantinya. Allah akan lihat mana yang sholatnya cuma yang wajib saja. Oh ini tuntutan kewajiban. Wah ada orang disuruh sholat subuh, oh dia sholat qobliyahnya juga. Diwajibkan sholat duhurnya, dia sholat qobliyah sebelum dan sesudah duhurnya, dia kerjakan. Disuruh sholat asar, oh dia sholat sebelum asar juga 4 rakaat. Disuruh sholat maghrib, dia sholat setelah maghrib 2 rakaat sholat sunnah. Disuruh sholat isya, oh dia sholat sebelum isya dan setelah isya 2 rakaat. Oh dilihat sama Allah, ini dikerjakan ternyata. Padahal bukan kewajibannya dia ini, dikerjakan sama dia. Ini hamba seperti ini naik level di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Duha dijaga. Kenapa? Karena sunnah Nabi Muhammad dia jaga. Nah, begitu juga dengan wudhu ini. Ayo belajar. Ya minimal mau berangkat kerja kita wudhu, mau tidur kita wudhu, seperti itu. Bahkan kita di hari kiamat itu akan lebih dikenal Nabi Muhammad tergantung wudhunya kita di atas dunia. Nah, Rasulullah mengatakan, Inna ummat yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin. Umatku, kata Rasulullah, nanti ketika dibangkitkan oleh Allah, itu tandanya ghurral muhajjalin min athar wudhu. Ada sisi terang di wajah dan di tangan dan di kakinya. Cahayanya itu kelihatan, itu tandanya umat Nabi nanti di hari kiamat. Apa yang membuat wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya? Min atharil wudhu, itu efek dari wudhunya di atas dunia. Semakin kita sering wudhu, maka semakin terang cahaya ini. Semakin hebat wudhunya kita, semakin banyak wudhunya kita, maka cahayanya lebih nampak nanti di hari kiamat. Di umat lain tidak ada. Masya Allah, ini hadis Nabi menceritakan bagaimana keadaan kita umat Nabi ini dibangkitkan nanti. Ada yang Masya Allah wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, min atharil wudhu. Disebabkan athar efek dari wudhunya di atas dunia. Masya Allah. Kemudian dalam fadilahnya lagi Rasulullah mengatakan, ma min muslimin yatawaddau fayahsinu wudhu'ah. Tidak ada seorang muslim pun yang berwudu kemudian dia indahkan wudunya, thumma yaqumu yusalli, lalu dia bangkit dan dia sholat 2 rakaat, muqbilun alaihima biqalbih, yang mana dia wudunya khusyuk, sholatnya dia khusyuk, illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib bagi dia surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wudu yang sering kita lakukan, setiap hari kita lakukan wudu ini. Nah itu wudu, Masya Allah.
Nah itu wudhu. Nah kita jaga wudhu kita ini. Bagaimana cara kita wudhu yang khusyuk? Cara khusyuk itu yang pertama, kita harus tahu tata cara wudhu. Kita harus tahu mana yang sunnah, mana yang wajib dalam berwudhu ini. Kita harus tahu fadilahnya wudhu. Karena dengan tahu fadilahnya wudhu ini, otomatis itu menjadi motivasi untuk kita untuk berwudhu. Rasulullah janjikan, Rasulullah mengatakan kalau kita wudhu ini hilang semua dosa kita yang di wajah, di tangan dan yang semuanya yang ada di tubuh kita. Ini motivasi. Kalau selama ini kita kayaknya wudhu ini untuk biasa, untuk menjatuhkan kewajiban kita aja. Kenapa wudhu? Ya karena mau sholat. Itu aja yang kita tahu. Kenapa wudhu? Ya karena mau megang Quran. Kenapa wudhu? Ya karena mau tidur. Jadi tempat-tempat yang disunahkan wudhu kan, mau tidur. Terlebih mau tidur ini jangan pernah tidak wudhu. Repot Ustaz, saya ini masih tidur sama istri. Iya memang tidur sama istri. Kalau yang jomblo enak, kadang sentuh istri. Karena dalam mazhab kita kan nyentuh istri batal. Kalau mazhabnya Abu Hanifah itu tidak batal nyentuh istri, karena dia mahram kita itu. Wanita paling halal di atas dunia ini bagi kita adalah istri kita. Masa iya kali batal, kata Abu Hanifah. Nah, tapi Imam Syafi'i mengatakan batal karena aslinya istri itu tidak ada hubungan darah dengan keluarga dengan kita. Nah, itu makanya terjadi khilaf ulama. Ya kalau memang mau tidak batal ya niat ikut mazhabnya Abu Hanifah aja itu istri untuk tidur aja biar dianggap selalu terjaga wudunya. Kan tidak mungkin kan di atas ranjang itu kita tidak nyentuh istri, itu kayaknya tidak mungkin. Kadang kesentuh, kadang ini semuanya. Nah al-muhim yang penting sebelum wudu, sebelum tidur itu wudu. Dibaca doa wudu sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan orang yang berwudu dalam ingin sholat itu berarti dalam keadaan suci. Orang dalam keadaan suci dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sihir, santet, gangguan-gangguan jin itu tidak mungkin kena ketika orang tidurnya dalam keadaan berwudu. Wudu ini himayah. Wudu ini seperti perisai. Kalau dalam tubuh itu ada apa? Imun. Ada imun kalau dalam tubuh. Tapi kalau untuk keluar kita ini, itu wudulah perisai kita. Makanya Rasulullah SAW ketika ada orang ngamuk, marah, itu disuruh wudu sama Nabi Muhammad SAW biar hilang syaitan ini semua, suruh wudu. Ketika emosi wudu itu langsung hilang. Nah sekarang wudunya kita harus naik level sudah. Jangan wudu karena sholat lagi sudah, tapi wudu karena ngamalkan sunnah Nabi, dan wudu agar dosa-dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berwudu dengan niat ingin dosanya diampuni akan khusyuk kan. Ketika dia basuh wajah dia ingat, ya Allah, ini dosa mata hari ini banyak, dosa hidung hari ini banyak, apalagi ini dosa mulut ini banyak lagi. Mana kita ada riset itu, wallahu alam betul atau tidak risetnya ini. Laki-laki itu sehari 1 malam 24 jam itu mungkin hanya memerlukan sekitar 20.000 kata. Jadi kalau perempuan Bu itu 60.000 kata. Jadi wajar Pak kalau kita temukan istri kita sering ngomel di rumah, itu kayaknya memang tuntutan harus menghabiskan kuotanya 60.000 kata. Jadi sabar. Cuma kadang ada laki-laki yang cerewet. Ini perlu dipertanyakan ini. Kayaknya ada jiwa keibu-ibuannya yang laki-laki seperti ini. Nah ini dengan wudu kita akan khusyuk. Ya Allah, dosa mata kena air wudu hilang. Ya Allah, dosa telinga kena air wudu hilang.
Ya Allah, dosa mulut dengan kumur-kumur dan kena air wudhu hilang. Ya Allah. Nah, itu yang membuat kita khusyuk. Sehingga kata Rasulullah, orang yang berwudu dan dia bagus dalam wudunya, yang khusyuk dalam wudunya, wajib masuk surga. Kata Rasulullah SAW. Masya Allah, kita temukan surga di wudu ternyata. Kita temukan surga di wudu. Alhamdulillah, ini ilmu. Ini yang membuat kita tahu. Ini yang mensinkronkan kita bagaimana sebuah amaliyah dengan fadilahnya dari hadis Nabi Muhammad SAW dan bagaimana cara kita khusyuk di dalamnya. Lihat, orang kalau wudu tahu bahwasanya wudu itu melindungi dia dari sihir, dari santet, dia akan semangat wudunya. Ketika mau tidur, tidak berani, dia tidak bakal langsung nyelonong masuk kamar atau tidur. Apalagi kalau kita adalah orang yang punya banyak musuh, terlebih musuh politik sekarang ini, bahaya ini. Di Jawa sana, Pak. Oh, kalau sudah pilihan desa, pilihan bupati, serangannya bukan serangan pajar lagi, serangan santet, Pak. Oh, bahaya. Kan tahu di Madura itu caruk. Tahu arti caruk Madura itu duel 1 lawan 1, Pak. Pasangan ini dengan pasangan ini nanti ada anak buahnya duel caruk namanya. Oh, bahaya ini. Dan alhamdulillah kita Kalimantan ini aman. Karena lagi Bang Luna, karena kita bisa terjun di politik. Masya Allah, kalau di Jawa memang terkenal. Apalagi kalau calonnya cuma 2, Pak. Oh, ini habis-habisan. Bukan habis-habisan bagi uang, tapi habis-habisan bayar tukang santet. Insya Allah, makanya dosa nyalon gitu, Pak. Wah, ya gitu. Ini wudu. Ayo sekarang, wudu kita berubah. Bukan hanya wudu seperti biasanya, karena ini bukan. Karena ampunan dosa, karena surga yang dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan wudunya kita agar nanti di hari kiamat kita terang wajahnya, kakinya, tangannya dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang wudunya dengan mengetahui fadilah seperti ini akan khusyuk. Ya Allah, ketika basuh tangan, oh, banyaknya dosa tangan ini yang mukul orang, yang ini semuanya, tunjuk ini semuanya. Ya Allah. Ketika basuh kepala, ya Allah, banyaknya dosa otak ini. Yang pikiran ini, pikiran negatif, pikiran nipu orang, pikiran ini, banyak. Ketika basuh telinga, ingat, ya Allah, di telinga ini sering dengerin yang tidak halal, sering dengerin yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika basuh kaki, ingat lagi, ya Allah, ini kaki sering melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini kaki mungkin sering nendang binatang, kadang kucing ditendang. Ya Allah, dosa nih. Ya minta ampun sama Allah. Orang dengan wudu tahu kalau wudu ini melebur dosanya, khusyuk, Pak. Coba kita tanyakan diri kita, kenapa sekarang kita kalau wudu cepet-cepetan? Wudu cepat selesai. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana Rasulullah mengatakan orang yang wudunya indah, orang yang wudunya baik, ini surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sedikit tentang fadilahnya berwudu. Fadilahnya berwudu yang sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah menjanjikan terakhir di hadis Nabi tentang fadilah wudu ini, Rasulullah mengatakan, "Man tawadda'a hakadza," orang yang berwudu seperti wuduku ini, kata Nabi Muhammad, "ghufira lahu ma taqaddama min dzambi," maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini wudu. Di wudu ada ampunan dosa. Oh. Di wudu ada tanda keimanan. Di wudu ada tanda-tanda cahaya untuk hari kiamat. Di wudu ada surganya Allah. Masya Allah.
Ayo, sudah tahu kita bagaimana ternyata Allah mempersiapkan, Nabi Muhammad mempersiapkan di wudhu kita ini ada surga, ada ampunan dosa hari ini, bahkan ada dosa yang telah lalu pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disaksikan oleh Nabi Muhammad orang yang kokoh imannya. Kemudian di wudhu ini ada tanda kita ini umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang keenam, di wudhu ini ada imun atau ada perisai untuk tubuh kita dari hal-hal negatif yang ingin menyerang tubuh kita. Ini wudhu. Nah, sekarang kita bahas di mana di tempat wudhu itu. Yang pertama ingin tidur, ya kan? Ini kita mulai dari awal dulu nih. Jadi dari bangun tidur dulu, sunnah wudhu. Kenapa? Karena ketika orang tidur itu syaitan ngikat dengan 3 ikatan. Diikat dengan 3 ikatan. Ikatan yang pertama ketika kita bangun, kita baca doa. Alhamdulillah illadzi ahyana ba'dama wa ilaihil. Itu teknik pertama, melepas ikatannya syaitan. Wah, lepas satu Pak, kan masih ngantuk itu. Kalau pian bangun tidur tapi tidak baca doa, itu tidur lagi pasti. Tidur lagi. Wah, apalagi jam masih, ya Allah, masih setengah 4. Subuh kan jam 5. Nah, tidur lagi. Walaupun alarm kadang, apalagi kalau hari Minggu ya, untuk libur-libur kerja nih, alarm jam 4, setengah 5, bunyi alarmnya, bukan kita yang tidur, alarmnya yang dimatikan. Oh, ini ganggu aja, dimatikan lagi. Oh, masih ada waktu setengah jam, tidur lagi, bangun-bangun jam 8 sudah. Ya kan? Oh, itu kita itu. Kita banget itu. Dosa subuhnya. Ya, jadi ya, kalau memang sengaja nggak mau sholat subuh dosa. Tapi kalau memang ketiduran lagi, ya tidak dosa. Karena kita tidurnya sebelum masuk waktu subuh. Dan nanti kita bahas di dalam bab sholat itu. Yang pertama, bangun tidur. Nah, untuk melepas ikatan syaitan yang selanjutnya itu berwudu. Wah, wudu. Agar lepas 2 ikatan. Untuk melepas ketiga-tiganya, sholat sunnah 2 rakaat atau dinamakan dengan tahajud. Lepas semua segar. Kalau kita semuanya tidak kita lakukan, ini tidur lagi, kata Rasulullah, bala alaihi syaitan, ini orang dikencingi syaitan, Mas. Makanya nyenyak tidurnya, dikencingi sama syaitan, kata Nabi Muhammad SAW. Sering kita dikencingi syaitan, ya kan? Sering, cuma kencing itu maknawi, tidak terlihat. Artinya dibuat nikmat tidur kita ini oleh syaitan. Kemudian kapan lagi? Kalau yang diwajibkan kita berwudu itu ketika mau sholat. Yang kedua ketika mau megang Quran. Nah, ini wajib. Ini wajibnya wudu itu ketika mau sholat, ketika mau megang Quran atau bawa Al-Quran. Ini wajib. Yang sunnahnya kapan? Ketika mau baca Quran. Tapi jangan dipegang. Sunnah kita baca Quran itu berwudu. Kapan lagi mau azan? Untuk azan harus wudu. Sunnah itu. Kalau tukang azan, muadzin tidak wudu, makruh hukumnya. Mau qomat, sunnah wudu. Jangan orang qomat dia belum wudu. Yang qomat ini belum wudu. Kan aneh. Qomat sholat Allahu Akbar la. Itu sunnah wudu aja, biar tidak dianggap itu dalam keadaan bangkai oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan tidur dalam keadaan junub Pak, tanpa wudu. Jangan, wudu minimal. Kalau memang malas mandi, nanti subuh mandinya wudu dulu. Atau disunahkan lagi wudu ini ketika kita habis bersetubuh dengan istri, kita ingin makan,
ingin minum habis hubungan itu. Kalau bapak kalau merokok kan biasanya habis hubungan rokok dulu pak. Sunnah, bukan rokoknya yang sunnah ya, itu dipotong gitu, bukan. Sunnah wudu. Dan sekarang musim lagi pak ini, potong-potong videonya orang. Itu bahaya tadi itu, seperti itu. Oh, itu Ustaz bilang rokok sunnah. Kena lagi, viral lagi nanti. Masya Allah. Sekarang banyak orang yang bertanggung jawab di dunia maya ini. Atau sunnah wudu habis berhubungan dengan istri, sunnah wudu kalau ingin ronde kedua pak. Kalau ingin ronde kedua, wudu dulu, jedanya itu wudu baru. Nah, itu sunnah-sunnahnya berwudu. Dan banyak lagi tempat-tempat kita untuk sunnah berwudu, dan kita jaga tempat-tempat seperti ini. Maka dikatakan Rasulullah, la yuhafidhu wudu illa mu'min. Tidak ada yang bisa jaga wudu kecuali orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas yang pertama rukun wudu, syaratnya berwudu, kemudian sunnah-sunnahnya wudu, kemudian makruhnya wudu, dan hal-hal yang membatalkan wudu. Ayo mulai sekarang rubah metode wudu kita, jangan hanya wudu dulu tapi kita bayangkan dosa kita tuh hancur, dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala, ada janji surga dari Nabi Muhammad, ada ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, ada tanda umat Nabi, ada keimanan yang disaksikan oleh Nabi Muhammad di dalam wudunya kita. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat jadikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jam 9. Ada pertanyaan mungkin? Kita buka pertanyaan 15 menit. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk bertakun. Dari yang tadi kan misalnya setelah berhubungan badan ya sama istri digunakan untuk berwudu. Setelah berwudu pas kita mau tidur bang, atau perkara guring itu nah campur-campur bahasanya. Kalau guring pas keluar angin. Keluar apa? Misalnya nah itu kayak itu anunya hukumnya apakah berwudu lagi kah atau kayak apa? Ini pertanyaannya, dia habis masya Allah habis bunuh apa jihad ya, kalau sekarang jihad. Habis itu selesai malas mandi nih. Setelah selesai kan kita silakan berwudu. Kalau udah mandi maksudnya. Kalau mandi ya nggak perlu lagi wudunya. Ini kita kadang malas mandi ya. Habis hubungan badan itu kan dingin. Apalagi kalau jam malam kan. Kalau jam siang ya mandi aja langsung. Ini jam malam ini malas mandi, maka sunnah wudu sebelum tidur agar tidak dianggap tidur dalam keadaan junub. Karena Rasul mengatakan orang yang tidur dalam keadaan junub itu seperti orang yang tidur dalam keadaan bangkai, kata Rasulullah SAW. Nah, ketika dia tidur, kemudian dia buang angin, ya, maka batallah wudunya. Tapi kan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad ketika sebelum tidurnya itu sudah wudu, itu sudah aman, sudah tidak masalah lagi. Tapi afdolnya ketika memang kalau kita mau jaga wudu kita, habis itu wudu lagi. Kalau memang mau.
Cuma tidak ada yang mau sudah. Kalau di atas kasur itu sudah, aduh. Makanya memang orang yang jaga wudhu ini disaksikan oleh Nabi Muhammad dengan keimanan yang kokoh. Ada lagi, ini tidak masalah. Ibu-ibu mungkin, ini istiqomah ini, masya Allah. Banyak pertanyaan titipan dia misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya, kayak gimana kalau kita menjaga wudhu kita dengan guru kita? Kan soalnya nggak enak. Misalnya kalau mau salaman, mosok menolak. Kan guru itu dianggap sebagai orang tua. Bagaimana misalnya gurunya perempuan? Bagaimana cara menjaga wudhu kita dengan guru? Terima kasih. Allah ini memang yang perlu kita jaga itu jangan sampai kita ini bersentuhan dengan orang yang bukan muhrim. Kenapa? Karena kita akui sesuatu yang berat, tapi memang harus kita jalankan. Kita bedakan mana hukum agama, mana jaga perasaan kadang. Masalah simpel di sekolahan misalkan. Ketika anak-anak itu sudah balik SMA, ya kan, atau misalkan dia sudah di kuliah, kemudian gurunya itu seorang perempuan dan kita seorang laki-laki, itu ketika ada jabat-jabat tangan di sana, kita harus hindari. Kita katakan kepada mereka, bukan hanya masalah batalnya wudhu ini ada lebih masalah yang lebih penting dari ini, karena bersentuhannya satu orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang sangat dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Guru Ustaz, Nabi Muhammad itu guru terbaik di atas dunia. Dan tidak pernah Nabi Muhammad sama sekali menyentuh atau bersalaman dengan perempuan yang bukan muhrimnya Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat ketika baiat dengan perempuan, Nabi Muhammad tidak baiat pakai tangan. Yang dibaiat tangan itu hanya para laki-laki. Nah, sehingga guru-guru mulia kita, ketika ada perempuan yang ingin salaman dengan beliau lihat dulu. Kalau perempuan itu masih muda, artinya masih mustahadi syahwati, ya 40 ke bawah kan. Kalau 50 ke atas kan sudah mulai mau expired kan. Ini yang 40 ke bawah ini bahaya banget ini. Itu sama beliau tidak mau. Kalau ada orang tua sepuh 50, 60, ya nenek mau salaman boleh, cuma tangannya ditutup sama surban lah. Karena kesentuhan langsung kan berarti. Nah, gini aja sama beliau. Karena menjaga perasaannya nenek-nenek ini, salaman gini. Jadi tidak haram tetap. Karena kadang orang ini gila berkah lah, sampai lupa syariah. Ibu-ibu sekarang, wah perempuan Ustaz salaman Ustaz. Wah, perempuan muda ini. Bahaya ini, double ini. Sudah wudhunya batal, kita kasihkan haram lagi kita. Kalau yang tua-tua boleh kasih tangannya. Kasihan orang tua ini kadang perasaan juga dia kan. Apa? Kena nyentuh langsung ini. Nah, itu cara yang hebat dari yang diajar oleh guru-guru mulia kita. Biar dia tetap salaman, tapi syariat tetap kita jaga. Jadi jangan beranggapan orang yang menjaga syariat ini dikatakan sombong akhirnya. Bukan. Karena dia ada Allah yang ngatur, ada Nabi Muhammad. Tuh awal saya mondok, pulang mondok itu berat Pak.
Karena sebelum kita mondok ini kita barbar juga, ya kan? Nggak tahu ini teman perempuan ini semua salam semuanya. Ketika hari raya sepupu salam semuanya yang perempuan. Tapi sedikit kita terbiasakan syariat. Ya memang walaupun kita katakan kalau kategorinya itu ya dosanya dosa kecil kan. Artinya karena tidak ada syahwat di sana, tidak ada nafsu di sana, memang hanya untuk jabat tangan saja. Tapi kan ada bukan mahram itu loh. Tapi kita sudah berubah. Ini memang susah. Siapa di sini kalau hari raya tidak salaman sama sepupunya perempuan? Tidak ada. Yang repot itu istrinya paman kadang. Istrinya paman. Ini susah. Ini istri paman bukan mahram kita. Gimana? Bingung sudah ini kadang kita kalau istrinya paman ini. Tuh. Sama pamannya salib, sama istrinya dilewatin. Perasaan. Nah ini masalahnya kadang kita yang harus paham. Kenapa mereka juga tidak harus paham dengan kita? Makanya perlunya adanya pengajian. Perlunya ada kabar-kabar Nabi Muhammad, hukum-hukum Nabi Muhammad SAW. Kita kasih tahu. Saya kasih tahu. Minta maaf. Karena bukan salaman ini saja yang menunjukkan silaturahim kita terjaga. Banyak dengan cara saling tolong menolong. Kita kasih tahu dulu dari awal saya datang, saya kasih tahu dulu minta maaf, sepupu sudah jangan salaman lagi, istri paman minta maaf, minta ridho karena kau lagi salaman, karena Allah sudah menjaga. Seperti itu. Nah ini tuh pertanyaan. Kalau anak kecil karena belum balik, maka tidak masalah dengan gurunya. Masih kecil sudah balik. Baru kelas 4, ya aman berarti masih. Kenapa? Karena yang membatalkan wudhu itu dan sudah dianggap dosa itu perempuannya besar, laki-lakinya besar. Makanya kalau dengan anak-anak kecil umur 5 tahun, 6 tahun kita kasih walaupun perempuan. Umur 7 tahun yang penting belum haid dia. Kalau sudah haid umur 10 ke atas misalkan 12, 13 kita sudah jaga sudah. Ini beban loh bagi kita. Kadang kita dibilang sombong. Karena yang tahu sombong kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu Allah tahu kita jaga syariatnya. Nanti Allah kasih paham kepada mereka. Dan mereka paham akhirnya. Ustaz jangan salaman. Dia tidak mau kalau bukan mahram. Nah ini memang yang susah ini. Dan saya pun mengalaminya itu susah. Untuk perlu berapa tahun saya bisa merubah ini semua dalam keluarga itu. Sampai mereka yang paham akhirnya. Bagaimana kalau kita step by step kita. Kalau memang harus salaman istighfar sama Allah. Wa atbi sayyi'atil hasanata tamhuha. Kalau sudah melakukan dosa, lakukan kebaikan, nanti itu akan menghapus kejelekannya tadi itu. Karena kadang kita juga ini harus tahammul, jaga perasaan orang ini. Iya kan? Seakan-akan kalau tidak salaman itu dituduh musuh lah, dituduh ada apa-apa ini, tidak senang sama saya ini orang ini berarti. Nah tapi sekarang Masya Allah perempuan yang sekarang ini sudah mulai paham, ada yang gini aja dia, ya kan? Nah ini Masya Allah ini, kadang tidak kudungan dia, kadang tidak pakai kerudung dia, tapi paham. Ini Masya Allah, jadi kita gini aja. Saling memahami, ini Masya Allah. Ada lagi pertanyaannya? Ingat, udah batal ya? Iya, masih kecil loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertanya Ustaz, ketika kita mandi besar, mandi wajib, biasanya di awal kan disunahkan untuk wudhu sih. Apakah setelah selesai mandi kita diharuskan untuk wudhu kembali? Terima kasih. Jadi sama soal pertanyaannya, setelah selesai berhubungan itu kita disunahkan wudhu
kalau kita mau tidur, kalau kita mau makan, kalau kita mau minum setelah berhubungan tadi itu, atau kita mau nambah ronde kedua, disunahkan wudhu. Tapi kalau kita habis janabah langsung mandi, tidak disunahkan wudhu. Langsung mandi aja, karena mandi itu double, sudah dapatnya wudhu dan janabahnya terangkat semuanya. Hadas kecilnya, hadas besarnya terangkat semua dengan mandi junub tadi itu. Yang kita katakan sunnah tadi kalau kita tidak mau mandi, Mas, karena dingin, kan malas mau mandi, atau habis hubungan mau minum air langsung, tapi wudhu dulu, jangan minum dulu, wudhu dulu baru minum, wudhu dulu baru makan, wudhu dulu baru ngudut, wudhu rokokan, seperti itu. Nah, kalau sudah mandi, ingat, sebenarnya itu nanti di babnya, bab mandi ada. Cuma kita singgung sekarang. Kalau kita mandi janabah, yang kita mandi itu hadas kecil, hadas besarnya terangkat. Jadi kan bisa setelah mandi junub itu jangan wudhu lagi, langsung sholat boleh. Cuma dengan syarat tidak ada kepegang kemaluan. Gimana caranya basuh kemaluannya? Pakai selang. Karena kemaluan depan, kemaluan belakang itu wajib dibasuh sampai lubangnya itu, lubang pantat kita itu dibasuh, disiram. Oh, itu kalau mandinya pakai selang atau pakai shower, sampai habis itu dosa wudhu lagi, boleh langsung sholat. Karena hadas besar ini, mandi hadas besar ini sudah mencakup menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Cuma jarang kan gosokan kan, akhirnya batal lagi. Kadang tengah-tengah mandi kencingnya berarti harus wudhu lagi. Yang satu terakhir ibu-ibu, dada. Kalau dada, ada. Ya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada pertanyaan, Pak. Karena setelah kita berhubungan, tadi kalau takut mandi atau dingin mandi itu berwudu. Nah, seandainya kita ini setelah berhubungan tidur, kemudian bangunnya kesiangan dan langsung ke pasar misalnya. Nah, apa itu bagaimana hukumnya? Nah, kita jalan-jalan tanpa wudu, apalagi mandi, gitu kan? Nah, hanya itu pertanyaan kami. Dan apakah bisa jalan ke sana ke sini, tanpa mandi, tanpa wudu, apalagi mandi? Ya, terima kasih. Berarti udah sholat subuh, Bu? Iya, Bu? Bu, udah sholat subuh dong berarti? Enggak, Pak. Kan jangankan subuh, mandi aja kan ya, tapi karena ada sesuatu hal langsung ke pasar. Ya, sebenarnya mandi wajib itu wajib ketika akan kita melakukan sebuah kewajiban. Baru wajibnya mandi junub itu ketika misal kita mau sholat, maka harus mandi, wajib mandi. Kalau memang kita tidak mau sholat, ya belum wajib mandi junubnya, karena tidak ada tuntutan yang mewajibkan kita untuk mandi. Tapi beraktivitas dalam keadaan junub ini makruh kata Nabi Muhammad, tidak sampai haram, tidak dosa,
cuma kurang baik. Kenapa ditakutkan di pasar itu macam-macam, ini itu semuanya, karena tidak ada perlindungan diri. Ibarat kalau bahasa gaib itu orang yang junub jalan-jalan itu portal itu kebuka semua, portalnya kebuka semua, jin itu mudah banget lihat. Apalagi kalau sudah sering kesurupan, junub jalan-jalan. Oh, masa saran empuk. Memang untuk haram tidak, Bu. Tidak ada yang mengatakan berdosa. Cuma kurang baik. Dan efeknya tanggung sendiri, seperti itu kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh aja, Bu. Tidak masalah, biar masih junub ke pasar, ini ada masalah. Cuma kalau bisa mandi dulu, Bu. Soalnya kesian juga orang di pasar. Basuh kepala dulu itu masih belum mandi namanya. Ya paling gak ada bertimpung masnya loh, Bu. Jangan langsung ke pasar. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah ilmu kita juga ilmu yang manfaat, yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa takhtimul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.